Salam Salatiga Eksis Jaya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Kak Wahyuni. Kali ini kita akan membahas mengenai SKU, syarat-syarat kecakapan umum dalam pramuka penggalang. Nah baik, kita review sedikit pertemuan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai yang pertama, tepuk-tepuk dalam kepramukaan. Dan yang kedua, kita sudah belajar mengenai kode kehormatan dalam pramuka. Ada apa saja kode kehormatan dalam pramuka? Ada Trisatya dan juga Dasa Dharma. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai SKU, syarat-syarat kecakapan umum dalam pramuka penggalang. Adik-adik semuanya, kita akan belajar mengenai 3 poin, 3 pembahasan yang harus kita pelajari dalam pertemuan minggu ini. Yang pertama mengenai apa itu SKU pramuka, yang kedua apa itu TKU pramuka penggalang, dan yang ketiga kita akan mereview sedikit, mempelajari sedikit mengenai SKU penggalang pasal 1 sampai dengan 3. Nah, sebelumnya kalian mungkin sudah nggak asing lagi ya mengenai SKU. SKU itu apa, yang seperti apa? Nah, oke adik-adik semuanya, SKU itu yang seperti di pojok sebelah kanan ya, itu yang namanya SKU penggalang, covernya berwarna merah. Nah, jadi SKU itu apa? SKU adalah syarat-syarat kecakapan umum, atau SKU adalah sebuah sarana untuk mendapatkan TKU, tanda kecakapan umum. Nah, jadi sebagai seorang pramuka penggalang harus menempuh SKU terlebih dahulu untuk mendapatkan TKU. Nah, kita akan bahas nih, TKU itu apa sih? Nah, TKU itu seperti di atas ini. Nah, ini yang disebut TKU. TKU secara umum itu ada 3 dalam tingkatan penggalang. Yang pertama penggalang ramu, yang kedua penggalang rakit, dan yang ketiga penggalang terap. Jadi TKU itu apa? Nah, TKU penggalang merupakan tanda kecakapan umum yang akan diberikan kepada anggota pramuka setelah ia berhasil menemukan syarat kecakapan umum atau SKU. Nah, tingkatan penggalang TKU pramuka ini biasanya berbentuk huruf V atau yang biasa disebut dengan manggar. Ada pula yang menyebutkan bahwa bentuknya ini seperti bunga kelapa yang sedang mekar. Jadi untuk penggalang ramu itu satu huruf V. Kalau penggalang rakit 2 huruf V, dan penggalang terap menjadi 3 huruf V. Sesuai apa? Sesuai dengan SKU yang telah ditempuh atau yang telah dipelajari. Nah, oke adik-adik semuanya, kita akan belajar mengenai SKU penggalang pasal 1 sampai 3. Pasal 1 bunyinya apa? Bunyinya selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi ataupun berjamaah. Pasal 2 berbunyi dapat mengetahui dan menjelaskan hari-hari besar agama di Indonesia. Dan pasal yang ketiga bunyinya dapat menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia serta nama tempat ibadahnya. Nah, oke, kita akan masuk pasal yang pertama. Bunyinya apa? Selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi ataupun berjamaah. Taat di sini menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, selaras dengan penerapan Pancasila, sila yang pertama. Sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini selaras dengan SKU pasal pertama. Kita memasuk SKU pasal yang kedua. Bunyinya apa? Bunyinya dapat mengetahui hari-hari besar agama di Indonesia. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah tahu ya, ada negara Indonesia adalah negara yang beragam, mulai dari suku, bangsa, agama, budaya, dan sebagainya. Kita akan membahas agama dulu, agama yang beragam dari bangsa Indonesia. Yang pertama ada agama Islam. Hari besarnya apa? Hari besarnya ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra, Mi'raj, dan sebagainya. Yang kedua ada agama Kristen dan agama Katolik, ditandai dengan hari besar seperti Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, dan sebagainya. Yang ketiga ada agama Hindu. Hari besarnya seperti Nyepi, Saraswati, Pagerwesi, dan sebagainya.
Yang keempat, ada agama Buddha, hari besarnya seperti Waisak, Asada, dan Katina. Yang terakhir itu ada agama Konghucu, hari besarnya seperti Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Nah, adik-adik semuanya, hari besar ditandai dalam kalender. Di kalender itu ditandai dengan adanya tanggal merah ditetapkan sebagai hari libur nasional. Nah, setelah kita mengetahui hari besar agama-agama di Indonesia, kita akan belajar mengenai pasal 3 yang berbunyi dapat menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia serta nama tempat ibadahnya. Nah, tadi kan udah ada hari besarnya, sekarang kita akan melihat wujud tempat ibadahnya itu seperti apa. Nah, yang pertama ada agama Islam, tempat ibadahnya masjid. Nah, ini yang di atas itu masjid. Yang kedua agama Kristen dan Katolik, tempat ibadahnya seperti gereja. Nah, gereja itu ditandai dengan salib, tanda salib. Selanjutnya kita ada agama Hindu. Agama Hindu itu tempat beribadatnya disebut sebagai pura. Ada juga agama Buddha. Nah, tempat ibadahnya disebut sebagai vihara. Dan yang terakhir ada agama Konghucu. Tempat ibadahnya disebut sebagai kelenteng. Nah, ini ditandai seperti warna merah, terus adanya warna merah dan warna emas. Itu sebagai ikoniknya agama Konghucu. Baik adik-adik semuanya, kita sudah masuk di akhir pembahasan kali ini. Nah, kesimpulannya seperti gambar yang di samping ini. Nah, kalian bisa memahami dan membacanya sendiri agama-agama di Indonesia serta kitab suci, terus ada nama nabinya, hari besar, dan tempat ibadahnya seperti apa, seperti yang di samping ini. Nah, silakan untuk dipahami terlebih dahulu. Nah, adik-adik semuanya, dalam Indonesia tentunya kita berkehidupan bermasyarakat, kita semua di sekelilingnya tentu banyak sekali perbedaan. Nah, indahnya keharmonisan akan tercipta ketika kita bisa saling menghargai. Mari saling menghormati dan menghargai, bukan saling menjatuhkan, melainkan saling merangkul bersama demi kemajuan bangsa kita. Oke, baik adik-adik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, jaga persatuan dan kesatuan. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi pramuka minggu depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.